Selamat datang di acara kita. Malam ini saya, Raka, ingin membicarakan hal yang sangat dekat dengan hati saya. Orang tua saya sering mengeluh tidur 8 jam tapi bangun masih lelah. Kadang ada sakit punggung, leher, bahkan wajah tampak lebih cepat keriput. Saya takut sekali melihat itu, karena saya tahu, di balik tidur yang salah bisa tersembunyi penyakit berbahaya. Dan malam ini kita beruntung sekali ditemani oleh seorang tokoh penting. Beliau adalah Dr. Siti Setiati, spesialis geriatri dengan pengalaman lebih dari 30 tahun. Penulis buku Sehat di Usia Emas, sekaligus penasihat Pusat Perawatan Orang Tua Jakarta Bali. Selamat datang, dokter. Terima kasih, Mas Raka. Dok, banyak orang pikir tidur itu hal sederhana. Tapi kenapa ada yang tidur lama, bangun tetap lelah? Karena bukan jumlah jamnya yang menentukan, Mas Raka, melainkan kualitas dan posisi tidur. Salah posisi bisa jadi bencana. Tidak sedikit orang tua yang akhirnya menderita tekanan darah tinggi makin parah, diabetes sulit terkendali, bahkan osteoporosis makin cepat merampas kebebasan mereka. Waduh, jadi bukan cuma soal nyaman atau tidak nyaman ya, Dok? Tapi bisa berujung hilang kebebasan. Saya bayangkan orang tua harus bergantung penuh pada anaknya karena tidak bisa berjalan atau makan sendiri, itu benar-benar menakutkan. Persis. Saya sering sekali melihat pasien lansia kehilangan kemandirian hanya karena hal yang tampak sepele. Posisi tidur yang salah bisa mempercepat penderitaan itu. Jadi sebenarnya tidur itu bukan sekadar istirahat. Bisa jadi bom waktu kalau kita salah cara. Saya ingin tanya langsung, Dok. Mana sih posisi tidur yang benar-benar aman untuk orang tua kita? Nah, ini pertanyaan bagus. Posisi tidur itu seperti pisau bermata dua. Misalnya, tidur telentang bisa menjaga tulang belakang tetap netral, wajah bebas dari lipatan bantal. Tapi hati-hati, kalau sudah punya sleep apnea, bisa jadi malah makin parah. Saya jadi teringat tetangga saya. Sampai terdengar dengkurnya ke rumah sebelah. Hehe. Tapi Dok, kalau tidur miring gimana? Banyak orang tua saya lihat suka miring sambil peluk bantal. Itu kebiasaan yang justru bisa menolong. Kalau miring ke kiri, pencernaan lebih lancar, refluks asam berkurang. Saya punya pasien, seorang akuntan berusia 53 tahun bernama Martin. Dia sering menderita sakit mak parah. Setelah tidur miring kiri, hanya dalam 2 minggu keluhannya berkurang drastis. Luar biasa. Jadi perubahan kecil saja bisa menyelamatkan malam-malam penuh derita. Tapi kalau miring kanan, apakah sama baiknya? Tidak selalu. Miring kanan bisa memberi beban ekstra pada jantung. Orang dengan masalah kardiovaskular sebaiknya berhati-hati. Nah, kalau tidur tengkurap, inilah posisi paling berbahaya. Leher dipaksa miring berjam-jam, organ tertekan, wajah cepat keriput. Saya sering bilang, kalau mau cepat tua, ya tidur tengkurap tiap malam. Hahaha, tegas sekali, Dok, tapi masuk akal. Jadi, yang selama ini kita anggap sepele, ternyata bisa jadi penyebab orang tua kehilangan kesehatan. Betul. Bahkan banyak yang bilang, air kelapa hanya menyegarkan. Padahal air kelapa bisa membantu menurunkan tekanan darah kalau diminum rutin. Sama juga dengan tempe. Kita pikir cuma lauk sederhana dari pasar. Tapi tempe bisa menjaga jantung tetap sehat. Wah, ini menarik. Jadi solusi tidak harus mahal ya, Dok? Bisa dari makanan sehari-hari. Tepat sekali. Pisang, air kelapa, tempe, semua mudah didapat di kampung maupun kota. Kalau dipadukan dengan posisi tidur yang benar, kualitas hidup orang tua bisa meningkat drastis. Jeda sebentar, kamu lagi nonton dari mana nih? Surabaya, Makassar, Padang, atau mungkin dari desa kecil di Jawa Tengah? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca dan aku usahakan balas satu persatu. Dan ingat, jangan tunggu sampai sakit datang. Mulailah ubah kebiasaan malam ini juga. Karena tidur yang benar bisa jadi kunci hidup mandiri di usia tua. Hati-hati, posisi tidur salah bisa bikin kamu cepat keriput dan tambah sakit punggung. Banyak orang tua berpikir, tidur ya tidur saja, yang penting 8 jam. Tapi coba bayangkan, bangun tidur bukan segar,
malah merasa lebih capek dari malam sebelumnya. Pernah mengalami begitu? Saya sering dengar keluhan itu, Mas Raka. Pasien datang bilang, "Dok, saya sudah tidur lama tapi tetap lelah." Padahal masalahnya bukan di jumlah jam tidur, melainkan kualitas tidur. Dan salah satu faktor terbesar adalah posisi tidur. Wah, jadi bukan soal jam tidur semata ya, Dok? Saya jadi ingat orang tua saya. Kadang beliau bangun pagi sambil pegang punggung, wajahnya penuh garis lipatan bantal. Saya sampai khawatir. Apakah itu pertanda masalah kesehatan yang lebih serius? Tepat sekali. Posisi tidur yang salah bisa mempercepat penuaan kulit, menambah keriput, menimbulkan nyeri punggung dan leher. Bukan hanya itu, Mas Raka. Kalau berlangsung lama, bisa memicu tekanan darah tinggi, memperburuk diabetes, bahkan mempercepat osteoporosis. Bayangkan orang tua yang tadinya mandiri, tiba-tiba tidak bisa bergerak bebas hanya karena masalah tidur. Aduh, mendengar itu merinding, Dok. Rasanya seperti bom waktu tersembunyi. Kita kira tidur itu momen paling aman. Padahal kalau salah, justru bisa merampas kebebasan kita di usia tua. Betul. Saya ingin menekankan, tidur itu bukan hanya soal beristirahat. Tidur adalah proses penyembuhan alami. Kalau proses itu terganggu, tubuh jadi rusak perlahan-lahan. Jadi, posisi tidur ini seperti seni ya, Dok. Kalau kita menguasainya, hidup bisa jauh lebih berkualitas. Tapi kalau salah, akibatnya bisa fatal. Persis. Misalnya, tidur telentang. Banyak penelitian menunjukkan ini posisi paling alami untuk tulang belakang. Seperti kita berdiri tegak, tapi tanpa beban gravitasi. Tulang belakang tetap netral, risiko nyeri punggung berkurang drastis. Wah, menarik. Jadi tidur telentang bisa menjaga tulang belakang, tapi apakah ada harga yang harus dibayar? Tentu saja. Kalau orang sudah punya kebiasaan mendengkur atau sleep apnea, tidur telentang justru bisa memperparah. Lidah jatuh ke belakang, saluran napas menyempit, dengkuran semakin keras. Bahkan bisa sampai membangunkan pasangan atau lebih parah lagi, menyebabkan tubuh kekurangan oksigen. Saya jadi ingat tetangga saya, kalau malam suaranya terdengar sampai ke rumah sebelah. Hahaha. Tapi kalau dibiarkan, bisa berbahaya ya, Dok? Betul. Apnea tidur bisa meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Jadi jangan dianggap sepele. Berarti setiap posisi punya sisi baik dan buruk. Bagaimana dengan tidur miring, Dok? Tidur miring cukup populer. Dan memang ada manfaatnya. Kalau miring ke kiri, misalnya, sangat baik untuk pencernaan. Gravitasi membantu makanan turun dari lambung ke usus, refluks asam berkurang. Saya punya pasien bernama Martin, seorang akuntan berusia 53 tahun. Bertahun-tahun dia menderita MAG parah. Setelah mencoba tidur miring kiri, hanya 2 minggu, kemudian keluhannya berkurang drastis. Wah, luar biasa. Jadi perubahan kecil bisa menyelamatkan malam-malam penuh derita. Tepat sekali. Tapi, tidur miring kanan berbeda cerita. Bagi orang dengan masalah jantung, posisi ini bisa menambah tekanan pada vena cava inferior, pembuluh besar yang mengembalikan darah ke jantung. Tidak semua orang bermasalah, tapi untuk penderita kardiovaskular, sebaiknya berhati-hati. Saya jadi bertanya-tanya, Dok. Kalau begitu, posisi mana yang harus dipilih orang tua supaya tetap aman dan nyaman? Tidak ada posisi yang 100% sempurna, Mas Raka. Tetapi ada cara untuk mengurangi risiko. Misalnya, kalau tidur telentang, gunakan bantal sedang agar leher tidak terlalu menekuk. Tambahkan bantal kecil di bawah lutut untuk menjaga kelengkungan tulang belakang. Kalau tidur miring, letakkan bantal di antara lutut agar pinggul tetap sejajar. Dengan trik sederhana, risiko bisa ditekan. Jadi solusinya bukan sekadar ubah posisi, tapi juga ubah cara mendukung tubuh saat tidur. Betul, karena tubuh kita di usia lanjut lebih rentan, tulang rapuh, otot melemah, kulit mudah rusak. Maka tidur harus diperlakukan serius, bukan asal rebahan. Saya jadi teringat cerita Ana. Teman saya seorang guru berusia 45 tahun. Dia sering bangun dengan sakit leher dan wajah penuh garis. Setelah dia mencoba tidur telentang dengan bantal yang tepat, sebulan kemudian keluhannya hilang, bahkan dokter kulit bilang garis wajahnya berkurang. Itu contoh nyata. Perubahan sederhana
Hasil luar biasa. Banyak orang tidak tahu bahwa tidur telentang bisa jadi perawatan kecantikan alami. Tanpa biaya, tanpa krim mahal. Haha, jadi bisa hemat uang kosmetik ya, Dok. Tapi serius, ini penting banget buat orang tua yang ingin tetap segar dan mandiri. Betul. Saya selalu bilang pada pasien, kalau mau sehat di usia emas, mulai dari tidur. Jeda sebentar. Kamu lagi nonton dari mana nih? Jakarta, Bandung, Medan, atau mungkin dari desa kecil di Sulawesi Selatan? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku pengen banget kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca dan aku usahakan balas satu persatu. Dan ingat, jangan tunggu sampai sakit datang. Mulailah malam ini juga. Ubah posisi tidur, perhatikan bantal dan kasur, karena hidup mandiri di usia tua itu dimulai dari langkah kecil seperti ini. Dok, saya jadi penasaran. Seringkali orang tua bilang, tidur tengkurap itu paling enak, cepat nyenyak. Tapi saya baca, justru itu posisi paling berbahaya. Benar begitu? Benar sekali, Mas Raka. Tidur tengkurap adalah posisi yang paling sering membuat saya geleng-geleng kepala. Memang terasa nyaman di awal, tapi dampaknya bisa sangat buruk. Leher harus diputar hampir 90 derajat selama berjam-jam. Bayangkan kalau itu terjadi setiap malam, bertahun-tahun. Hasilnya, nyeri leher kronis, herniasi diskus, bahkan kerusakan tulang belakang leher. Waduh, jadi seperti menyiksa tubuh sendiri tanpa disadari. Betul, belum lagi tekanan pada organ dalam. Saat tengkurap, paru-paru terhimpit, pernapasan jadi dangkal, pencernaan pun terganggu, asam lambung bisa naik. Dan yang paling terlihat, wajah ditekan bantal berjam-jam. Kolagen rusak, elastin melemah, kerutan muncul lebih cepat. Jadi kalau mau cepat keriput, ya tidurlah tengkurap tiap malam. Hehehe, tepat sekali. Saya suka bercanda begitu dengan pasien. Dan mereka baru sadar setelah saya tunjukkan hasil penelitian dan foto-foto kasus. Kalau begitu, apa ada cara menyelamatkan diri bagi yang sudah terbiasa tengkurap? Ada. Kita tidak bisa memaksa perubahan langsung. Tapi bisa pelan-pelan, misalnya gunakan bantal khusus dengan bagian tengah berongga agar wajah tidak terlalu tertekan. Atau letakkan bantal kecil di bawah panggul supaya tekanan ke punggung bawah berkurang. Seiring waktu, bisa dilatih bergeser ke posisi miring, lalu telentang. Jadi kuncinya adaptasi bertahap ya, Dok. Betul, tubuh butuh waktu untuk belajar kebiasaan baru. Sama seperti ketika orang ingin diet atau olahraga, tidak bisa langsung ekstrem. Ngomong-ngomong soal kebiasaan, saya sering lihat orang tua sebelum tidur masih main HP, nonton TV sampai larut malam. Apa itu berpengaruh juga? Dok, Sangat berpengaruh. Cahaya biru dari layar gadget mengganggu produksi melatonin, hormon tidur. Akibatnya, meskipun tubuh lelah, otak tidak mau istirahat. Hasilnya, insomnia kronis. wah, jadi kebiasaan kecil bisa jadi jebakan besar. Tepat sekali. Saya sebut itu perangkap malam modern. Kalau kita ingin tidur nyenyak, matikan semua layar minimal 1 jam sebelum tidur. Gantilah dengan membaca buku, mendengarkan musik lembut, atau melakukan peregangan ringan. Saya jadi ingat, di kampung halaman saya di Yogyakarta, banyak orang tua punya ritual sebelum tidur. Ada yang menyiapkan teh hangat, ada yang duduk sebentar sambil wirid di masjid, lalu tidur lebih tenang. Ternyata itu bentuk higiene tidur ya, Dok. Betul sekali, ritual kecil seperti itu memberi sinyal kuat ke otak bahwa waktunya istirahat. Tidak harus rumit. Bisa sekadar merapikan bantal dengan cara tertentu atau menarik napas dalam sambil berdoa. Konsistensi jauh lebih penting daripada lamanya. Jadi, tidur itu bukan sekadar menutup mata, tapi ada seni dan ritualnya. Persis. Dan jangan lupa lingkungan. Suhu kamar, pencahayaan, kebisingan, kualitas udara semuanya berperan. Idealnya, suhu kamar antara 15 hingga 19 derajat Celcius. Kalau tidak ada AC, kipas angin atau ventilasi bisa membantu. Wah, berarti kamar tidur harus jadi surga kecil ya, bukan sekadar ruangan biasa. Tepat. Kamar tidur bukan kantor, bukan ruang makan. Itu tempat khusus untuk istirahat. Kalau kita campur dengan aktivitas lain, otak bingung
dan tidur jadi sulit. Menarik sekali. Tapi dok, bagaimana dengan kasur dan bantal? Banyak orang tua malas ganti, padahal sudah dipakai belasan tahun. Itu juga masalah besar. Kasur idealnya diganti setiap 7 sampai 10 tahun. Bantal pun perlu disesuaikan dengan posisi tidur. Misalnya, yang tidur miring butuh bantal lebih tinggi, agar leher sejajar dengan tulang belakang. Yang telentang butuh bantal sedang. Jadi salah pilih kasur atau bantal bisa jadi akar masalah sakit punggung? Tepat sekali. Saya sering temui pasien yang bangun setiap hari dengan badan pegal, lalu setelah ganti kasur dan bantal, keluhannya hilang. Hehehe. Berarti kadang solusinya bukan obat mahal, tapi sekadar kasur baru. Benar. Dan jangan lupa bahan. Lateks bagus untuk dukungan sekaligus hipoalergenik. Busa memori menyesuaikan dengan lekuk tubuh meski agak panas. Bulu halus nyaman tapi kurang mendukung. Semua harus dipilih sesuai kebutuhan. Jadi tidur sehat itu investasi jangka panjang. Tepat. Ingat, kita menghabiskan sepertiga hidup di atas kasur. Jadi, kualitasnya menentukan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Dok, tadi dokter sebut insomnia. Banyak orang tua bilang, insomnia itu wajar di usia tua. Benarkah begitu? Itu salah kaprah yang berbahaya. Memang produksi melatonin menurun seiring usia, tapi insomnia kronis bukan hal normal. Kalau seseorang sulit tidur 3 malam seminggu selama sebulan atau lebih, itu tanda bahaya. Bisa jadi ada masalah kesehatan serius. Jadi kalau orang tua sering begadang bukan karena hobi, tapi bisa jadi karena gangguan medis? Betul. Dan kalau dibiarkan, risikonya meningkat. Tekanan darah tinggi, depresi, penurunan fungsi otak. Wah, ngeri sekali. Saya jadi teringat pepatah Jawa, turu iku tambah, tidur itu obat. Kalau obatnya rusak, maka penyakit yang datang. Indah sekali pepatah itu, Mas Raka. Benar-benar menggambarkan betapa pentingnya tidur. Jeda sebentar. Kamu lagi nonton dari mana nih? Bali, Pontianak, Malang, atau mungkin dari desa kecil di Kalimantan Barat? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca. Dan aku usahakan balas satu persatu. Dan untuk semua yang menonton, saya ingin mengingatkan, jangan menunggu sampai tubuh memberi sinyal keras. Mulailah dari sekarang. Perbaiki posisi tidur, ubah kebiasaan malam, ciptakan kamar tidur yang nyaman. Itu langkah kecil, tapi bisa menyelamatkan kesehatan besar di usia emas. Dok, dari tadi kita bicara soal posisi tidur dan kebiasaan malam. Tapi saya tahu, banyak orang tua juga punya penyakit bawaan seperti tekanan darah tinggi, diabetes, atau tulang keropos. Apakah tidur yang salah bisa memperburuk kondisi ini? Tentu saja, Mas Raka. Tidur yang buruk adalah pembunuh diam-diam bagi penderita penyakit kronis. Misalnya, tekanan darah tinggi. Kalau seseorang mendengkur keras akibat apnea tidur, oksigen dalam darah menurun. Tubuh merespons dengan meningkatkan tekanan darah. Lama-lama, pembuluh darah bisa pecah. Itu sebabnya risiko stroke meningkat drastis. Ya Allah, berarti bisa berujung lumpuh, bahkan kematian mendadak di malam hari. Betul. Dan pada penderita diabetes, tidur terganggu bisa membuat kadar gula darah sulit terkendali. Hormon insulin tidak bekerja optimal. Hasilnya, luka kecil di kaki saja bisa jadi berbulan-bulan tidak sembuh. Waduh, saya pernah lihat tetangga saya begitu, Dok. Luka kecil di tumit, tapi akhirnya harus diamputasi karena diabetesnya tak terkendali. Ya, itu contoh nyata. Dan jangan lupa osteoporosis. Kalau tulang sudah rapuh, tidur dengan posisi salah bisa mempercepat nyeri sendi. Bahkan risiko patah tulang saat jatuh meningkat. Saya sering bilang, kalau tidur saja salah, tubuh tidak punya waktu untuk memperbaiki dirinya. Jadi tidur buruk itu seperti mencuri kesempatan tubuh untuk memperbaiki kerusakan. Tepat sekali. Tapi Dok, kalau saya jadi orang tua yang mendengar ini, saya pasti ketakutan. Pertanyaannya, apakah masih ada harapan? Ada, Mas Raka. Dan inilah kabar baiknya. Harapan itu tidak mahal, tidak sulit, bahkan ada di pasar tradisional dekat rumah kita. Wah, saya suka bagian ini. Solusi yang sederhana dan akrab. Apa contohnya, Dok? Pertama, tempe. Banyak orang pikir tempe itu lauk biasa, murah meriah.
Padahal, tempe adalah sumber protein nabati, kaya isoflavon, baik untuk menjaga kesehatan jantung dan tulang. Orang tua yang rutin makan tempe lebih terlindungi dari pengeroposan tulang. Hahaha. Jadi rahasia melawan osteoporosis ada di tempe goreng di warung depan rumah ya, Dok? Betul, kita sering mengabaikan kekuatan makanan tradisional kita sendiri. Lalu apa lagi, Dok? Air kelapa. Banyak yang menganggap air kelapa hanya minuman penyegar di siang hari. Padahal, air kelapa bisa membantu menurunkan tekanan darah karena kandungan kalium yang tinggi. Bagi orang tua dengan tekanan darah tinggi, minum air kelapa seminggu 2-3 kali bisa membantu menjaga stabilitas tubuh. Wah, luar biasa. Jadi bukan cuma segar, tapi bisa jadi obat alami. Tepat sekali. Bagaimana dengan buah, Dok? Pisang. Buah sederhana, murah, mudah didapat di mana saja. Pisang membantu pencernaan, mengurangi sembelit yang sering dialami orang tua. Kandungan potasiumnya juga baik untuk kesehatan jantung. Jadi, tempe, air kelapa, pisang. 3 sahabat orang tua Indonesia. Betul, jangan lupa, makanan ini bukan hanya menyehatkan tubuh, tapi juga membuat tidur lebih nyenyak. Jadi ada hubungan langsung antara apa yang kita makan dengan kualitas tidur? Tentu, makanan berat, pedas, atau manis menjelang tidur justru membuat lambung bekerja keras, tidur terganggu. Sebaliknya, makan malam ringan 2 jam sebelum tidur dengan tambahan pisang atau segelas air kelapa bisa membuat tubuh lebih rileks. Saya jadi merasa ternyata pola makan orang kampung dulu lebih sehat ya, Dok. Makan sederhana, tidur pun nyenyak. Benar. Sayangnya, sekarang banyak yang terjebak makanan cepat saji, minuman manis berlebihan. Jadi, jebakan modern tidak hanya gadget, tapi juga makanan instan. Tepat sekali. Dok, apakah ada kisah pasien yang terbantu dengan makanan sederhana ini? Ada. Seorang ibu berusia 68 tahun di Jakarta. Beliau menderita tekanan darah tinggi selama bertahun-tahun. Setelah rutin minum air kelapa seminggu 3 kali dan mengganti lauk daging dengan tempe 2 kali seminggu, tekanan darahnya turun stabil. Bahkan dokter mengurangi dosis obatnya. Wah, itu luar biasa. Perubahan kecil, tapi hasilnya besar. Betul. Itulah sebabnya saya selalu mendorong pasien untuk kembali ke kearifan lokal. Jeda sebentar. Kamu lagi nonton dari mana nih? Palembang, Banjarmasin, Manado, atau mungkin dari desa kecil di Nusa Tenggara Timur? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca dan aku usahakan balas satu persatu. Dan pesan saya, jangan tunggu sakit parah baru sadar. Mulailah dari hal-hal kecil, atur posisi tidur, pilih makanan sederhana yang sehat, dan cintai tubuhmu. Luar biasa, Dok. Saya merasa malam ini bukan sekadar talk show, tapi alarm keras untuk semua orang tua di Indonesia. Dok, saya masih kepikiran soal cerita ibu di Jakarta yang berhasil menurunkan tekanan darah hanya dengan air kelapa dan tempe. Tapi pasti tidak semua pasien seberuntung itu ya. Betul sekali, Mas Raka. Ada juga yang telat sadar, sehingga kerusakan sudah terlanjur parah. Saya pernah menangani seorang bapak berusia 70 tahun. Beliau menderita diabetes dan tekanan darah tinggi. Karena sering tidur tengkurap dan jarang beristirahat nyenyak, kadar gulanya tidak stabil. Satu hari, beliau jatuh di kamar mandi karena pusing. Hasilnya, tulang pinggul patah. Ya Allah, jadi satu kesalahan kecil bisa memicu rentetan musibah besar. Tepat. Setelah itu, beliau tidak bisa berjalan sendiri lagi. Anak-anaknya harus bergantian menjaga. Kehidupan keluarga pun berubah drastis. Itulah yang saya maksud dengan kehilangan kemandirian. Saya bisa bayangkan betapa beratnya. Bukan hanya penderitaan si bapak, tapi juga beban mental anak-anaknya. Betul. Dan semua itu bisa dicegah jika sejak awal beliau memperhatikan tidur, pola makan, dan gaya hidup. Jadi sebenarnya tidur salah itu bukan sekadar rasa pegal di pagi hari. Bisa berujung hilangnya kebebasan hidup di usia tua. Persis. Itulah mengapa saya selalu mengingatkan, jangan tunggu sampai jatuh sakit. Mulailah dari sekarang. Tapi dok, bagaimana caranya membuat orang tua mau berubah? Banyak yang keras kepala, bilang, saya sudah tua.
biarlah apa adanya. Hehehe, iya, itu sering saya dengar. Saya biasanya menjawab, kalau benar-benar sayang cucu, ubahlah kebiasaanmu. Karena orang tua yang sehat tidak akan merepotkan anak cucu. Itu motivasi yang kuat. Wah, itu menohok sekali. Jadi perubahan bukan untuk diri sendiri saja, tapi juga hadiah untuk keluarga. Betul. Kalau begitu, mari kita bicara solusi lebih detail. Selain posisi tidur dan makanan, apa kebiasaan kecil lain yang bisa membantu orang tua? Pertama, rutinitas, tidur konsisten. Tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari, termasuk akhir pekan. Kedua, hindari makan berat, pedas, atau manis menjelang tidur. Lebih baik makan malam ringan 2 jam sebelumnya. Ketiga, olahraga teratur. Tidak perlu berat. Jalan pagi 30 menit sudah cukup membantu kualitas tidur. Jadi olahraga tidak hanya bikin badan bugar, tapi juga tidur lebih nyenyak. Betul sekali. Kalau soal minuman, Dok, banyak orang tua saya lihat minum kopi malam hari sambil ngobrol di teras rumah. Nah, ini juga jebakan. Kafein bisa bertahan sampai 8 jam dalam tubuh. Jadi secangkir kopi sore bisa membuat orang sulit tidur malam. Kalau ingin minum hangat, lebih baik teh chamomile atau sekadar air hangat. Wah, berarti kebiasaan ngopi malam bisa jadi biang insomnia. Betul, Saya jadi ingat, di kampung, banyak orang tua punya kebiasaan makan pisang rebus atau singkong kukus sebelum tidur. Itu ternyata lebih sehat ya, Dok. sangat sehat. Karbohidrat kompleks dari singkong atau pisang rebus membantu tubuh merasa kenyang ringan, tidak membebani pencernaan. Jadi, kebijaksanaan nenek moyang kita sebenarnya jauh lebih baik daripada kebiasaan modern sekarang. Benar sekali. Dok, apakah ada pasien yang berhasil bangkit setelah memperbaiki pola tidur dan kebiasaan? Ada. Seorang ibu berusia 65 tahun di Yogyakarta. Beliau dulu sering sakit kepala setiap pagi, tekanan darahnya tinggi, dan kulit wajah cepat keriput. Setelah saya sarankan tidur telentang dengan bantal sedang, rutin minum air kelapa, dan makan tempe seminggu beberapa kali, hasilnya luar biasa. 2 bulan kemudian sakit kepalanya hilang, tekanan darah lebih stabil, dan kulitnya lebih segar. Wah, seperti dapat hidup baru ya, Dok. Betul, dan yang paling penting, beliau kembali bisa beraktivitas mandiri, tidak bergantung pada anak-anaknya lagi. Itu yang kita semua impikan. Hidup sehat, mandiri, tidak jadi beban. Tepat. Jeda sebentar. Kamu lagi nonton dari mana nih? Aceh, Balikpapan, Kupang, atau mungkin dari desa kecil di Sumatera Barat? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca, dan aku usahakan balas satu persatu. Dan ingat, perubahan besar berawal dari langkah kecil. Mulai malam ini, ayo rapikan bantalmu, pilih posisi tidur yang sehat, dan jangan remehkan makanan sederhana di meja makanmu. Itu bisa jadi perisai untuk melawan penyakit di usia emas. Luar biasa sekali, Dok. Rasanya obrolan kita makin dalam, makin menyentuh hati. Saya yakin banyak penonton yang mulai merenung. Apakah selama ini tidurnya sudah benar, atau justru sedang berjalan menuju bahaya? Semoga malam ini menjadi titik balik bagi banyak orang. Dok, dari cerita-cerita tadi, saya jadi sadar satu hal. Tidur yang salah itu seperti mencuri masa depan kita. Bayangkan, bangun setiap pagi dengan sakit punggung, lalu pelan-pelan tubuh melemah, akhirnya tidak bisa jalan sendiri. Itu benar-benar menakutkan. Betul, Mas Raka. Saya pernah sampaikan ke pasien, kalau kamu tidak peduli tidurmu, suatu hari kamu akan kehilangan hak paling berharga, kebebasan untuk merawat dirimu sendiri. Itu lebih menyakitkan daripada penyakit itu sendiri. Waduh, jadi bukan hanya tentang kesehatan fisik, tapi juga harga diri. Karena saat orang tua tidak bisa mandiri, mereka merasa jadi beban. Tepat sekali. Banyak lansia yang depresi karena merasa merepotkan keluarga. Saya jadi teringat almarhum kakek saya. Dulu beliau suka tidur tengkurap dan sering mengeluh sakit pinggang. Lama-lama, tulangnya rapuh, akhirnya harus pakai tongkat. Beliau sering bilang, andai dulu lebih menjaga diri, mungkin hidupku sekarang berbeda. Itu pelajaran berharga, Mas Raka. Jadi sebenarnya, semua penonton kita malam ini punya pilihan. Mau terus abaikan tidur,
atau mau memperbaiki dan meraih hidup sehat di usia emas? Tepat. Dan saya ingin menekankan, solusinya tidak mahal, tidak sulit. Mari kita ulang lagi, 3 sahabat sederhana orang Indonesia: tempe, air kelapa, pisang. Hehehe, jadi bukan obat jutaan rupiah, tapi makanan pasar tradisional. Betul, tempe menjaga tulang dan jantung. Air kelapa membantu menurunkan tekanan darah, pisang melancarkan pencernaan dan menenangkan tubuh sebelum tidur. Kalau dikombinasikan dengan posisi tidur yang tepat, itu bisa menjadi paket lengkap untuk hidup sehat. Saya suka menyebutnya superhero lokal, karena ketiganya benar-benar bisa menyelamatkan banyak orang tua dari penderitaan. Hehehe, sebutan yang bagus. Tapi, Dok, bagaimana cara praktis menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Sangat sederhana. Misalnya, sarapan dengan tempe goreng atau tempe bacem. Siang hari minum segelas air kelapa muda. Malam sebelum tidur makan 1 buah pisang. Itu saja sudah bisa membuat perbedaan besar. Wah, gampang sekali. Dan saya yakin semua penonton bisa langsung mencobanya mulai malam ini. Betul. Jangan menunggu. Perubahan kecil konsisten jauh lebih berharga daripada rencana besar yang tidak pernah dijalankan. Jadi kuncinya, disiplin kecil setiap hari. Ya. Dan jangan lupa rutinitas, tidur yang konsisten. Kalau tubuh sudah terbiasa, tidur akan datang dengan sendirinya tanpa harus memaksa. Dok, saya ingin tanya dari sisi emosi. Bagaimana cara orang tua bisa tetap semangat melakukan perubahan? Ingatlah tujuan. Kalau sulit untuk diri sendiri, lakukan untuk orang yang dicintai. Katakan pada diri, aku ingin tetap sehat supaya bisa melihat cucuku tumbuh, supaya tidak merepotkan anak-anakku. Itu motivasi yang kuat. Saya suka sekali jawaban itu. Karena benar, saat orang tua sehat, seluruh keluarga pun bahagia. Tepat. Jeda sebentar. Kamu lagi nonton dari mana nih? Semarang, Denpasar, Pekanbaru, atau mungkin dari desa kecil di Maluku Utara? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca, dan aku usahakan balas satu persatu. Dan untuk semua penonton, saya ingin beri tantangan. Malam ini, sebelum tidur, coba ubah satu hal kecil. Bisa posisi tidur, bisa pilih makanan sehat, bisa matikan HP lebih cepat. Rasakan perbedaannya besok pagi. Itu tantangan yang indah, Dok. Saya yakin banyak yang akan terkejut dengan hasilnya. Semoga begitu. Karena tidur sehat adalah hak semua orang, bukan kemewahan. Jadi kesimpulannya, tidur bukan hanya urusan rebahan. Tidur adalah kunci hidup sehat. Kunci menjaga kemandirian. Kunci melindungi keluarga dari beban. Betul sekali. Dok, dari awal kita sudah bicara panjang lebar. Saya merasa seperti dibuka matanya. Ternyata tidur itu bukan sekadar memejamkan mata, tapi bisa jadi kunci hidup sehat atau malah sumber malapetaka. Tepat sekali, Mas Raka. Tidur salah bisa mempercepat datangnya penyakit. Tekanan darah tinggi yang berujung stroke, diabetes yang berakhir amputasi, osteoporosis yang membuat tulang rapuh, dan tubuh kehilangan kemandirian. Waduh, mendengarnya saja sudah bikin saya merinding. Bayangkan kalau orang tua kita sampai tidak bisa berjalan, tidak bisa makan sendiri, lalu hanya bisa duduk menatap kosong karena tubuhnya tak lagi kuat. Dan itulah kenyataan yang dialami banyak orang tua Indonesia. Tapi kabar baiknya, semua itu bisa dicegah. Ini bagian favorit saya harapan. Jadi, solusi ada di depan mata, bukan? Betul. Solusinya sederhana. Posisi tidur yang benar, lingkungan tidur yang nyaman, makanan tradisional yang sehat. Hehehe, berarti tempe, air kelapa, pisang bisa jadi jimat penyelamat ya, Dok? Betul. Kita pikir itu makanan biasa, tapi sesungguhnya itulah pelindung tubuh di usia emas. Saya suka sekali kalimat itu. Tempe yang dijual di pasar, air kelapa yang dijajakan di pinggir jalan, pisang dari kebun belakang rumah. Semuanya sederhana, akrab, dan murah. Tapi ternyata bisa menyelamatkan hidup. Persis. Dok, sebelum kita tutup acara ini, bolehkah saya minta dokter merangkum 3 langkah emas agar tidur jadi berkualitas dan hidup tetap sehat? Tentu, 3 langkah emas itu: 1.
Atur posisi tidur dengan benar. Telentang atau miring kiri dengan dukungan bantal yang tepat. Hindari tengkurap. 2. Ciptakan ritual dan lingkungan tidur yang nyaman. Matikan layar, redupkan lampu, atur suhu kamar. 3. Perkuat tubuh dengan makanan sederhana, rutin makan tempe, minum air kelapa, dan konsumsi pisang. Wah, itu jelas dan mudah diingat. Dan yang paling penting, lakukan mulai malam ini, bukan besok atau lusa. Jadi jangan tunda lagi, karena tubuh kita tidak menunggu. Waktu terus berjalan, usia terus bertambah, tulang makin rapuh. Kalau tidak berubah sekarang, besok mungkin sudah terlambat. Betul sekali. Jeda sebentar. Kamu lagi nonton dari mana nih? Medan, Lombok, Makassar, atau mungkin dari desa kecil di Jawa Barat? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca dan aku usahakan balas satu persatu. Dan untuk semua yang menonton, saya ingin sampaikan satu kalimat terakhir. Jangan biarkan tidur yang salah mencuri masa depanmu. Malam ini, mari kita berjanji bersama. Kita akan tidur dengan benar. Kita akan menjaga tubuh kita. Kita akan mencintai hidup kita. Karena tidur sehat bukan sekadar mimpi indah, tapi pondasi untuk hidup panjang, mandiri, dan bermakna. Terima kasih banyak, Dok, atas semua ilmu dan nasihatnya. Saya yakin ribuan orang tua di seluruh Indonesia akan terbantu dengan obrolan ini. Sama-sama, Mas Raka. Semoga pesan ini sampai ke hati setiap penonton. Sahabat semua, jangan lupa tinggalkan komentar dan bagikan video ini ke keluarga yang kamu cintai. Karena mungkin satu informasi kecil malam ini bisa menyelamatkan hidup mereka. Dan ingat, sehat di usia emas dimulai dari langkah sederhana, tidur yang benar, makan yang bijak, dan hati yang penuh syukur. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jaga tidurmu, jaga hidupmu.